Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imas Rosmawati, Mahasantri Mahad Ali Jawiyah Jakarta S1 Fikih. Saya mau bertanya Ustazah. Saya kan saya punya teman. Kebetulan kan beliau melihat kita suka siaran di kuliah live ya gitu Ustazah. Jadi menanyakan untuk pembagian waris. Teman saya itu bapaknya meninggalkan istrinya sama 2 orang anak laki-laki dan 1 perempuan. Untuk pembagian warisnya itu ibunya dibagi 2 dulu untuk peninggalan bapaknya itu ibunya setengah dan sisa setengahnya lagi dibagi ke anaknya yang 2 laki-laki 1 perempuan itu. Nah untuk teman saya kan perempuan merasa tidak adil gitu Ustazah, dibagi rata kan. Tahu ya hukumnya kalau untuk agama Islam itu untuk pembagian itu dibagi rata malah nggak adil ya Ustazah ya. Jadi mau tanya apa dengan pembagian itu disebut adil apa enggak gitu Ustazah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali belajar ilmu waris. Sebelumnya jika belum paham dulu apa sih tujuan dari adanya ilmu waris, silahkan saksikan video yang sebelumnya. Kali ini kita akan membincangkan tentang bagaimana konsep adil di dalam pembagian warisan. Tapi Ibu, kita sambil ngobrol ya. Iya. Kalau misalnya ngomongin tentang waris, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, ketika seorang wafat itu tidak semua hartanya itu pasti otomatis menjadi harta warisan. Itu yang belum orang paham. Orang kadang-kadang mayatnya masih ada, belum dikubur, itu udah rame ngomongin warisan. Padahal nggak kayak gitu. Jadinya harus dipastikan dulu jenazah itu dipenuhi haknya. Kita orang yang hidup berkewajiban untuk memenuhi hak jenazah, yaitu dengan cara mandiin, ngafanin, nyolatin, nguburin. Nah itu dananya dari mana? Dari harta yang ditinggalkan oleh si mayit. Kita sebutnya itu sebagai tirkah. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Penuhi hutang-hutangnya. Ya, nanti itu pembahasan khusus. Lalu sesudah itu penuhi wasiatnya. Jika sudah ada sisanya, itu yang kita sebut sebagai harta warisan. Nah, sekarang kan permasalahan waris itu terlalu banyak ya. Orang bilang, ngapain sih bagi warisan itu sesuai dengan hukum Islam? Kenapa nggak adil? Kenapa? Karena laki-laki selalu dapat lebih besar daripada perempuan. Sebenarnya konsep keadilan pembagian warisan itu di dalam Islam seperti apa? Kita tahu di dalam surat An-Nisa itu, lidzakari mislu hazil unsayain. Bagi laki-laki 2 bagian dan bagi perempuan 1 bagian. Apakah itu yang dinamakan konsep adil? Nah, sebenarnya Allah kasih banyak hikmah ya dengan pembagian lidzakari mislu hazil unsayain, tapi ada beberapa bagian kasus di mana lidzakari mislu hazil unsayain itu tidak diperlakukan. Ya, tapi itu contohnya masih panjang lah ya pembahasannya. Nah, sekarang dengan kasusnya Bu Imas ini, ketika ibu ya, orang tua udah wafat nih, bapak, kan yang lagi diomongin ini hartanya si bapak. Karena ibunya masih hidup, jadi nanti dibaginya ntar, udah lama, tau-taunya ibunya udah tua, baru mulai dibagi. Pembagiannya itu yaitu ibunya setengah, nah setengahnya sisa anak bagi rata, anak 3. Kalau kita ngomongin sesuai dengan hukum waris, sebenarnya gimana sih? Nggak kayak gitu. Ibu itu dapat 1/8. Kenapa harus 1/8? Karena si mayit punya anak keturunan, maka ibu dapatnya 1/8. Ya, sebenarnya ini kasus yang sangat mudah, 1/8. Nah, kalau 1/8, kalau 1 itu kan berarti kalau APK-nya 8, penyebutnya 8, berartinya kan fullnya itu 1 itu sama dengan 8/8. 8/8 dikurang 1/8 itu kan 7/8. Nah 7/8 itu diberikan kepada anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Anak laki-laki 2 bagian, 2 kali 1. Ada berapa anak laki-lakinya? 2 kali 2 4. Anak perempuannya 1. Nah itu sisanya nanti ada penghitungannya. Tetapi apakah ibu akan rela jika pembagiannya seperti itu? Ibu merasa, oh saya yang kerja, saya mendukung suami saya. Nah sekarang saya mau nanya kepada ibu, kasusnya memangnya seperti apa sampai akhirnya ibu itu memutuskan bahwa dia merasa berhak untuk mendapatkan setengah dari harta warisnya. Kalau kita ngikutin hukum Islam kan nggak kayak gitu. Nah itu gimana ibu kasusnya? Karena emang sebelumnya untuk ibunya itu bekerja ya Ustazah, ya bekerja, jadi merasa ada sebagian harta
miliknya itu di situ gitu Ustazah. Tapi kalau ini kan tetap ya Ustazah, kalaupun istrinya bekerja emang aturannya harus dibagi dua dulu apa gimana Ustazah? Oke, jadi permasalahannya ini yang masih banyak dirancukan gitu. Jadi ketika kita lihat dulu profesinya apa. Misalnya bapaknya PNS, ibunya apa? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu bukan berarti pasti nggak punya uang loh. Mungkin dia punya dari harta warisan orang tuanya. Mungkin dia bekerja dari rumah. Kan sekarang ibu-ibu keren ya, jualan online, atau misalnya dia membantu orang, atau dia menjahit atau apa. Tapi kan masyarakat kita selalu mengklaim mereka tidak bekerja. Nah, ini ada kesalahan dalam persepsi bagaimana sebenarnya peran perempuan di dalam keluarga. Ketika dianggapnya tidak bekerja versi siapa? Maka ketika dia merasa bahwa saya ikut andil dalam mengurusi ekonomi keluarga, nggak apa-apa, dipisahkan dulu. Dulu sumbangsih dia dalam ekonomi keluarga itu berapa persen? Misalnya 40%, suami 60%. Kalau hartanya digabung dan hartanya itu aja, keluarkan dulu hak istri 40%. Misalnya hartanya itu ada 1 miliar misalnya. Keluarkan dulu, berarti punya istri itu 400 juta karena 40%. Nah, 600 juta inilah yang kemudian dibagi sebagai harta warisan. Jadi jangan semuanya digabung seolah-olah perempuan nggak ada peran di situ. Makanya anak merasa tidak adil. Kenapa? Karena mereka tidak pernah diajak komunikasi bahwa ini juga atas peranan ibunya gitu. Jadi untuk pembagian ibunya setengah dulu karena ada hak ibunya itu udah benar ya Ustazah ya? Ibu yang lebih memahami, karena dia kan yang menjalani kehidupan. Kadang-kadang anak kan taunya indahnya aja, dia nggak tahu perjuangan apa yang udah dia ibu dan bapaknya lakukan. Jadi kalau untuk ini udah benar ya, untuk belum tentu benar, cuman atas situasi yang terjadi itu yang lebih tahu kan emang ibunya. Dan untuk pembagian anaknya dalam 50% itu yang dibagi rata itu gimana Ustazah? Jadi nanti harus mereka difahami dulu. Karena gini, orang ngaji pun belum tentu paham cara baginya warisan. Mungkin dia paham, terserah gue dong. Nggak begitu. Kita ajak ngomong dulu, breakdown dulu harta masing-masing. Sesudah di breakdown, jujur. Karena rata-rata orang ketika berkaitan dengan harta itu nggak mau jujur. Sama seperti orang yang jatuh cinta dan pengen punya pacar baru, itu nggak mau jujur. Aduh, siapa nih yang berasa ya. Nah itu kan sebenarnya seperti apa peranan mereka di dalam usaha itu, dalam apa? Ketika anak diajak berbicara, diajak komunikasi, apa iya dia tega dengan ibu kandungnya sendiri? Berbeda kalau kasusnya adalah bukan ibu kandung, ibu sambung atau perempuan yang bapaknya kaya, tiba-tiba ada perempuan datang, itu ceritanya berbeda dengan ibu yang memang dari nol gitu ya, kayak Pertamina, dari nol membina keluarga, menghasilkan sebuah rumah tangga yang banyak. Anak-anaknya banyak, terus tiba-tiba ibunya memutuskan, pun nggak bijaksana seperti itu juga. Jadi harus ada komunikasi. Sebenarnya sejauh mana peranan mereka di dalam menghasilkan sesuatu. Dan kadang-kadang anak-anak itu kenapa sih harus maksa gitu ya. Tapi sebenarnya pembagian warisan itu yang terbaik kapan sih diberikan? Ketika orang tuanya wafat. Bukannya nanti, karena nanti suasana berubah, keinginan berubah, kebijaksanaan berubah, pemikiran berubah, akhirnya mereka merasa seperti tidak diadilkan. Dan tolong, ketika kita mau menyelesaikan permasalahan warisan, tidak semua orang itu tepat untuk diajak bicara. Mungkin ada kepentingan, Saya kira itu ya jadinya. Jadi cukup jelas ya Ustazah untuk pembagiannya, bahwa kalaupun emang ada hak untuk ibunya bisa dipisahkan dulu yang kayak tadi ya 40%. Tapi dengan jujur. Dan dengan jujur. Dan ibunya pun tahu situasinya. Kalaupun ingin terjadinya ibaratnya pembagian secara rata dan harmonis, mungkin itu tadi diajak ngobrol dulu, komunikasi dulu dengan anak-anaknya. Ya cukup jelas Ustazah, terima kasih. Iya, tapi jadi perhatian, bukan berarti walaupun ibu tahu kondisi, bukan berarti akhirnya apa yang ibu putuskan itu sesuai dengan syariat. Itu yang harus diperhatikan. Tapi nanti itu jawabannya di episode selanjutnya. Saya kira cukup, Ibu bisa tutup. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Amin. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.